aku nggak pakai email. Entah kenapa makin lama aku bikin konten gitu makin sadar aku seberapa ribet ini semua, dan hasilnya juga ternyata nggak sebegitu beda jauh kalau misalnya aku pakai handphone. Bahkan buat suara kayak gini, aku baru ngecek kemarin tuh lebih bagus pakai handphone daripada pakai mikrofon sama kondenser dan sebagainya. Mungkin ada yang salah sama ini, tapi ya itulah. Apa sih? Aku ngerasa kayak makin tua ya, makin banyak kerjaan dan makin banyak alasan buat ninggalin kebiasaan-kebiasaan bagus yang sebenarnya udah kita bangun dari dulu. Spesifik banget, tapi emang itu yang aku rasain belakangan ini. 2 minggu terakhir aku bener-bener chaos. Kayaknya itu momen paling chaos dalam hidup aku setelah kuliah ya. Besar sama kuliah. Dan aku ninggalin banyak kebiasaan-kebiasaan yang udah aku bangun, kayak misalnya olahraga, workout, nyuci baju yang sekarang pas saat itu aku ya karena nggak sempet aku laundry, bersih yang kosan aku jadi kayak kapal pecah. Bikin konten gitu buat investasi, bukan investasi juga sih, buat ngembangin diri aku kayak gini. Begadang yang harusnya nggak aku lakuin tapi aku lakuin karena terpaksa. Dan banyak lagi, ngubungin orang tua, ngubungin temen, ini tuh keep in touch sama keluarga, itu aku bener-bener nggak aku urus. Dan ya aku nyadar kalau misalnya itu bisa jadi alasan yang merusak kebiasaan bagus yang udah aku bangun. Dan itu terjadinya bukan karena memang aku sadar gitu, tapi kejadiannya kayak bener-bener perlahan. Jadi pas hari pertama mulai chaos itu aku kayak oke, aku kelewatin olahraga yang dimana harusnya aku bisa aja angkat beban sebentar, habis itu udah, itu nggak aku lakuin karena sayang nih nanggung, codingannya belum selesai, kerjaannya belum kelar, yang sebenarnya itu bisa dibilang dari pikiran aku sendiri aja. Emang kerjanya masih banyak pada saat itu, tapi bukan berarti itu nggak bisa aku singkirin sebentar, aku olahraga terus aku lanjutin. Tapi karena emang aku tipikal orangnya suka nyelesain itu semua dulu baru lanjut, ya akhirnya kelewat. Bisa aja aku ngerjain itu sampai selesai baru olahraga, tapi ternyata pas aku ngerjain selesai itu dari jam 12 malam dan olahraga jam 12 malam, sebenarnya bisa, sebenarnya nggak ada alasan, cuman ya itu lagi balik-balik ada alasan itu, ya udah kelar. Terus juga misalnya buat ngubungin keluarga, orang tua gitu kan, tanya biasanya orang tua nanyain, udah bangun, udah sarapan, udah ini. Aku jawabnya biasanya 2-3 jam sehabis dikirim pesan itu. Padahal aku bisa lihat aja ya, tahu kayak gimana ada pesan masuk, cuman karena emang kayak triggernya bisa aku jawab nanti, itu juga sebenarnya ya harusnya sih bisa aja langsung jawab sekarang pada saat itu, cuman karena emang kebiasaan aja, bukan kebiasaan kayak ada kayaknya ntar deh. Dan itu jadi yang terjadi di hari itu lanjut sampai besok sampai 2 minggu benar-benar berantakan. Laundry, cuci baju, makan, bersih-bersih, itu semua juga kejadian yang sama. Tidur, ya sebenarnya susah juga sebenarnya ngasih tahu kalau misalnya jangan dilakukan kayak gini-gini sebelum ngerasain itu semua. Jadi kayak oke, aku punya habit yang bagus itu, aku olahraga gini-gini, terus tiba-tiba
jadi hilang semua. Nunggu momen itu sadar itu menurut aku perlu, karena kita nggak bisa relate kalau misalnya aku punya habit bagus, aku nggak mungkin bisa ngelupain ini. Kita harus rasain, lupa dulu baru nanti bisa sadar, penting juga ternyata buat menjaga ini, atau penting juga buat sadar kalau ini tuh nggak bagus gitu, kayak yang aku rasain sekarang. Dan solusinya gimana ya, itu akan datang sendiri menurut aku. Ketika kita udah ngebangun habit itu, misalnya olahraga, itu nanti akan ke-trigger lagi ke otak, kayak kayaknya ada yang kurang gitu ya. Itu nanti akan jadi penolong kalian lah buat itu ngembaliin habit lagi, walaupun memang awalnya akan jadi seret lagi, tapi ya daripada nggak dimulai lagi. Kayak yang aku lakuin tadi, olahraga, ya syukur aku bisa olahraga lagi. Aku bisa kemarin juga aku hidup tidurnya nggak begadang, karena ya emang aku kayaknya ada yang kurang gitu dari badan aku. Terus ya udah aku kerjain lagi, tapi ya perlahan juga, nggak semuanya langsung balik gitu. Aku masih belum ngatur bersihin barang-barang aku dan macam-macam, tapi itu pelan-pelan. Sama ya ini bikin konten. Intinya ya, makin lama kita hidup, makin banyak kerjaan, makin banyak alasan buat lupain kebiasaan bagus. Tapi selama kita jaga kebiasaan kita, selama kita punya habit, itu pada akhirnya akan nolong kita. Jadi kalau belum punya habit yang bagus, bisa mulai sekarang. Kalau misalnya udah punya habit bagus, pertahanin. Kalau misalnya punya habit bagus yang sudah lama gak dilakuin, coba inget-inget lagi. Dan kalau misalnya nyadar itu penting, ya coba aja lagi, dikit pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Itu aja sih.